dengan blok seher KWH Raset. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, setelah kemarin gua riset tipis-tipis untuk Vario 150 ini ya. Jadi nanti tinggal beli beberapa spare part lagi cuy. Tadinya kemarin sore ownernya datang ya. Cuman udah keburu sore cuy. Akhirnya hari ini aja kita belanja spare part. Nah, sebelum lanjut kita ngopi dulu cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar gua cek mic dulu, mati enggak. Oke. Nah, jadi kemarin itu blok sehernya seperti yang di video. Nah, itu tuh mendem pistonnya itu ke dalam itu kurang lebih hampir 3 milian ya, 2,5 mili lebih lah. Tapi buat masalah mendem piston atau dum piston itu tidak jadi patokan cuy. Yang jadi patokan itu hasil buret ya. Kemarin itu volume cairan berapa ya, lupa, 18 atau 17,9 tuh ya. Nah, hasilnya itu di angka 11,2an lah ya. Nah, 11,2an itu kita nggak squeeze coy, gua nggak squeeze ya. Mungkin dari kawaharanya memang didesain kompresi hampir mendekati standar Vario 150 itu kalau nggak salah kurang lebih 10,5 apa 10,6 gitu banding 1 ya cuy ya. Nah, mungkin kalau misalkan gua pakai squeeze ya, squeeze 62 di headnya itu pasti bakal ketemu kompresi 10,6 sampai 10,8 ya perkiraan gua kalau ngikutin dalam si squeeze-nya itu dibuat nut sekitar berapa nih ya, ada kali 0,3 atau 0,5an. Nah, untuk head kemarin gua udah bikin noken as dengan lift noken itu 9,4 dan overlapnya 3,3an lah ya, 3,30. Nah, tapi lift in sama lift out pasti gue bedain coy, sama overlapnya juga gitu. Nah, ini juga paling untuk portingan gue buka jalur flow-nya aja karena ini udah gede, cuman pembelajaran gue cuman kurang flow dikit aja, nanti bakal kita babat sedikit doang, cuman kita porting tanpa polish ya. Apalagi ya cuy ya. Nah, untuk perubahan di head pakai noken as lift tinggi itu kemarin gua udah gerinda di bagian pelatuknya, nanti gambarnya gua cantumin. Gua gerinda di bagian pelatuk RRA nya in sama X. Nah, cuman kendalanya di sini pas gua pasang pair clap apa namanya, si dekompresi main tapi clap X-nya nggak kebuka cuy. Tapi giliran gua coba tanpa pair clap itu normal dekompresinya gitu. Nah, ini yang lagi gua selidiki karena gejala sebelumnya itu starternya si owner bilang susah ngangkat sampai akhirnya tekor. Nah, yang gua heran juga clapnya itu lebih kecil daripada clap standar yang S ya. Padahal overlap noken sebelumnya nggak nabrak cuy, tapi kita nggak berfokus kehadap hasil pembuatan orang lain. Kita fokus memperbaiki biar lebih baik lagi, biar ownernya puas. Nah gitu ya. Untuk selebihnya bisa ditanyakan cuy ya di kolom komentar, nanti bakal gue jawab satu persatu. Karena angkanya udah ada untuk noken, paling nanti gue
dial, tapi untuk buka tutupnya aja biasanya itu dari angka gue itu biasanya meleset 1 sampai 2 coy, tinggal pilih aja ya. Anggaplah kompresinya itu 11:1 ya cuy ya. Karena dihitung rasio statisnya 11 ya, terus dinamisnya terbalik nggak ya cuy ya, hanya rasio dinamisnya itu kalau nggak salah kita hitung dari close-nya clap in itu ketemu di 10,5an 10,5an ya, normal lah untuk harian speeding ya cuy ya, karena Pertamax juga harganya mahal cuy, jadi mengantisipasi harga Pertamax mahal, kalau lagi bokeh ownernya kan masih sekolah gitu bisa beli Pertalite. Untuk kirian sih katanya udah custom cuy, tapi belum gua cek sih. Ini baru gua buka buat nencengin alat dial aja cuy. Nah, apalagi ya? Nah, mungkin itu aja untuk perkembangan Vario 150 untuk saat ini. Nanti kita bakal lanjut di segmen berikutnya cuy. Nah, untuk perklep gua pakai MTN VL18 coy. Sebenarnya bisa pakai VL berapa ya kemarin yang hard ya, tapi ini juga cukup hard. Gua akalin sedikit biar lebih keras ya, tapi aman-aman aja ya, karena kompresinya juga nggak terlalu tinggi coy. Nah, gua mau ngasih tahu buat kalian nih, ini tonjokan tensioner ya coy. Mana sempat rantai kentang kendor. Gue bukan ngejelekin suatu produk, karena gue lihat di Shopee atau toko oren, nah ini tuh pertama muncul model kayak gini coy. Untuk versi gue sendiri ini sangat tidak direkomendasikan. Kalau yang direkomendasikan itu bukan modelnya kayak gini coy. Nah, apa namanya ya, kita fokus pada tekanannya coy. Ini bisa mutar kanan kiri nih. Yang bagus itu ininya tidak bisa muter coy, ini cukup ini yang muter nih, setelan nih biasanya seperti merek apa ya, lupa gua coy, Moto One kalau apa ya, ya aduh, yang itu di sininya baut L4, nah di sini itu nggak bisa muter gini coy, paten ya. Kalau kayak gini nih bisa fatal coy, ketika tensioner tinggi atau gaspol ini yang muter, rantai ketang kendor atau kencang, waduh ngejim motor coy. Oke. Yang model begini tidak direkomendasikan merek apapun, harus yang paten kalau mau tonjokan tensioner yang pakai apa ya, manual gitu. Jadi nanti ini pakai tonjokan tensioner standar aja coy. Nah, apalagi ya, untuk sentrik juga kita masih pakai standar STD. Nah nih patuknya tadi belum gue bawa tuh, di bagian tengah yang di gerinda sampai maksimal coy, jangan terlalu tipis jangan terlalu tebal juga, maksimalin aja coy. Oke, itu aja sih ya cuy ya. Dan ini juga portingan yang gede ini, manipulnya belum di porting coy ya, masih banyak sih penyesuaiannya yang lamanya cuy ya. Itu aja, nanti kita beli klep baru terus segala macem lah gitu. Rantai ketang juga sebenarnya udah kondisinya udah 50% ini coy, pengen ganti gitu. Yang gue lihat juga dari blok-blok mesinnya ini habis kena oli palsu atau oli KW coy, jadi hitam banget coy dalamannya, tapi udah kita bersihkan untuk kerak-keraknya gitu. Oke, mungkin itu aja sih ya cuy ya. Nanti setelah dirakit-rakit bakal gue jelasin spek detailnya dan apa aja untuk perubahan-perubahannya. Dan untuk coakan klepnya ini udah cukup dalam, ditambah mendem piston yang cukup dalam juga. Jadi di sini gue nggak ngelakuin penambahan pencoakan dari si coakan klep coy. Tapi kalau misalkan piston standar, kalau misalkan noken asnya versi gua yang kayak gini, itu udah pasti memperdalamin coakan klep coy, karena sudah pasti bakalan nabrak gitu. Nah kalau ini yang di
akalin nggak nabrak itu satu pelatuk sama retainer karena pakai klep standar. Kalau pakai klep racing kemungkinan retainer cuma dibabat sedikit biar nggak nabrak sama seal tape. Oke. Nah jadi yang lama itu nggak ada motor gini tuh resetnya. Kalau masangnya itu cuma sejam kelar cuy. Bahkan sampai naiknya juga kelar. Oke. Nah nanti kita lanjut lagi ya cuy ya. Pokoknya yang kalau ada yang mau tanyain aja, nanti kita bakal bahas satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.